apa Bang? Kita kan kunjungan di Muammar untuk persiapan sidang tanggal 9. Oke. Ada yang ingin dibahas tuh sama Turunan dikit, Bang Iman. teman-teman. Ini yang depan. Yang dibahas itu kan persiapan sidang. Kata turun kita. Daftar kanan dikit. Kita kan mau menggantikan saksi ahli. Saksi ahli ada 4 ya. Ahli narkotika, kemudian ahli manajemen narkotika, kemudian ahli manajemen lapas, kemudian ahli tentang psikiater. Dia dibicarakan dengan sama. Dan kemudian juga tentu kita menampung keluhan dia kan tentang ya ada isu-isu kan bahwa akan dipindahkan, kita juga akan mengajukan surat juga ke kemudian pemasyarakatan keberatan lah kalau kita dipindahkan, karena kan yang harus dipahami kan ajas praduga kan harus di dasar hukum kita kan ajas praduga nggak bersalah, jadi itu harus dilakukan, itu kan hak asasi. Jadi kalau belum ada keputusan ya jangan ada lah isu-isu dulu kan. Tapi Bang isu itu kuat Bang, artinya Amar ingin dipindahkan lagi ke Nusa Kambangan. Ya isu ya kita media lah belum pada kita kan. Ya isu itu kan juga bikin merasakan juga ke terdakwa sendiri kan. Tapi Abang sudah mulai memastikan ke pihak terkait mengenai yang isu ini. Ya ini kan kita mau datang ke sana kan. Karena juga minta secara resmi juga kan. Informasi itu melalui tertulis kan. Bentuknya Abang memberikan permohonan atau cuma menagih? Ya permohonan keberatan untuk Amar dipindahkan ke MK sebelum ada keputusan yang berkekuatan tetap ingkrah. Ya, tapi Abang sendiri terganggu juga Bang, artinya dengan isu itu mentalnya jadi down atau seperti apa Bang? Dia untuk terdakwa pasti down lah, ya kan? Jadi dia kan bisa konsentrasi pada sidang kan. Kita ada persiapan lagi. Habis ini kan kita mau ke sana ajukan surat tersebut. Nah, baru nanti kita kan mungkin akan minta bertemu juga dengan Pak Dirjen. Harusnya kan kita minta transparansi lah, karena kan kalau dari pendapat kita dulu kan pemindahan Amar ini kan terburu-buru tanpa ada asesmen dan kemudian juga tim penilainya, TPP namanya. Nah ini kan ini yang kita minta transparan ini. Tapi yang menjadi desakan Amar harus kembalikan lagi ke Nusa Kambangan atau dasar apa? Ya kita nggak tahu, inilah yang kita itu kan baru isu. Mudah-mudahan kan itu tidak benar. Bang, setelah kemarin kesaksian Amar yang buka-bukaan di persidangan itu berpengaruh ke keamanan segala macam untuk Amar di dalam itu nggak sih Bang? Ya insya Allah enggak lah. Kita lihat ya di sini pelayanan kan bagus sama dan diperhatikan dengan baik sama masalah makanan, masalah pakaian. Ya komunikasi dengan pengacara kan dikasih akses luas-luasnya. Kapan aja kami ketemu, contohnya kan dikasih. Jadi nggak ada lah itu. Bukan ajang, bukan zamannya. Kalau dulu boleh lah kita khawatir, kalau sekarang nggak perlu, apalagi ini kan udah perkara ini udah dipantau oleh media kan nggak mungkin lah. Saya yakin lah Pak Menteri, Menko, ya kan Pak Dirjen pasti tahu lah bahwa perkara ini kan sudah terpublikasi oleh media, jadi publik sudah mengikuti persidangan ini. Jadi yakin saya pihaknya Dirjen tidak akan gegabah.
Bang, artinya Oh, berarti Amar tidak ada sendiri ancaman-ancaman ya bang sejauh ini bang? Saya pengetahuan kami PH tidak ada, dan pelayannya juga alhamdulillah baik. Kami dihormati di sini. Malah kan aturan ke sana kan, ya kita ini kan jangan pemerintahnya ketat dan tidak boleh bawa dompet lagi. Dan makan malah dikasih, kalau namanya PH nih kan, dan ini kita kelaparan ya dikasih makan di sana, kasih itu minum juga. Jadi memang menurut saya sangat luar biasa, pelayanannya sangat bagus. Tadi abang bilang katanya untuk saksi yang nanti besok akan dihadirkan salah satunya ada saksi manajemen pendidikan itu urgensinya apa bang? Harus menghadirkan dari terkait masalah persidangan. Ya kan kita lihat di persidangan sudah jelas kan, banyak kejanggalan-kejanggalan dalam pendidikan ini. Nah itu yang bisa menerangkan nanti kan, ya orang yang ya ibaratnya orang yang pernah ibaratnya bertugas di polisi yang sudah sekian tahun mengabdi sampai pensiun. Jadi dan beliau kan dosen juga, kan dosen. Jadi otomatis kan keterangan beliau kan nanti akan membuka Pandora manajemen ini, Pandora kasus ini apakah terjadi pelanggaran manajemen apa enggak, kan gitu. Tentu lebih yang bisa menerangkan kan penyidik internal sendiri. Contohnya kan Amar ini katanya kan dan kawan-kawan kan menolak penyidikan, ya, didampingi pengacara. Nah, dan tapi kan di persidangan penyidik kan tidak bisa membuktikan bukti penolakan semacam surat pernyataan atau formulir yang diisi yang ditandatangani oleh terdakwa. Nah, kan nggak bisa dibuktikan, padahal itu kan dalam peraturan Kapolri dan juknis penyidikan oleh Kabareskrim juga kan harus ada formulir yang memang harus diisi ditandatangani oleh terdakwa dan penyidik di situ. Nah ini kan fakta persidangan nggak ada. Jadi diakui bahwa mereka kan pengacaranya tidak pernah hadir. Nah kalau pengacaranya sesuai keterangan ahli tidak hadir tapi bertentangan ini berarti kan BAP kan menurut ahli kan cacat hukum. Nah, ya kalau BAP cacat hukum berarti kan pengaruh ke dakwaan karena dakwaannya dibuat disusun berdasarkan BAP. Nah, ya kan? Nah, otomatis ya media pasti tahu lah kalau memang benar-benar hukum ini ditegakkan, keadilan juga harus diberikan kepada terdakwa. Bang, terkait permintaan Amar untuk ketemu anak-anak sudah ada respon dari AMI sendiri? Ya ini kalau untuk sebenarnya ketemu anak-anak itu kan sesuai dengan SOP Dirjen juga kan diperbolehkan. Cuma kan sekarang untuk yang menghadirkan ini kan tentu harus ada orang tuanya. Apakah orang tuanya ya memberi apa tidak? Ini kan kami belum masuk di situ ranahnya. Lebih bagus ditanyakan ke yang memegang hak perwalian. Dalam ini kan mantan istrinya. Jadi kalau anak-anak ketemu itu tidak ada halangan. Kalau tidak ada, karena anak kandung, bapak kandung, kemudian ibu kandung, istri ya yang nikah resmi. Cuma untuk pacar ya belum bisa, karena statusnya high risk kan. Jadi itu harus kita hormati. Jadi harus dipahami dulu. Kalau Amar mau ketemu anaknya itu tidak bisa dilakukan. Nah, kalau itu memang diizinkan orang tuanya. Sejauh ini tapi ada komunikasi mungkin dari adik Amar yang mungkin menjembatani ke pihak mana. Kalau untuk itu tanya Madin, karena kan kami kalau untuk itu kan lebih dekat adiknya. Saya kan memang tidak pernah berhubungan dengan mantan istrinya. Bang, Dari tadi di dalam itu sendiri ada obrolan apa bang? Hah? Ada obrolan apa dengan Amar sendiri? Ya seperti kami bilang tadi kan obrolannya tentang
persiapan Siapa aja? perkara sidang besok tentang ahli ini yang kita hadirkan, oh ini loh, kamu setuju apa enggak? Karena ke pengacara bekerja kan berdasarkan apanya klien kan. Nah, ahli-ahli ini ya berarti dia setuju, ya berarti kami hadirkan besok. Ada berapa ahli dan ahli apa aja yang akan dihadirkan, Bang? Hah? Ada berapa ahli dan ahli apa aja yang akan Ada 4 dihadirkan? ahli. Apa aja ahlinya, Bang? Ya kami udah ngomong jadi kurang rekaman dong. Bang, Tapi, itu, Bang, bang, tapi mungkin ada rencana atau sudah menjadwalkan bang untuk bertemu pihak Irish Bella untuk ngomongin soal anak-anak bang? Itu tanya sama adiknya Arman, adik dia. Ya. Oke. Oke.